warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Minuhasa. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu siap menerima pembelajaran ya. Kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Materi energi alternatif. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami tentang energi alternatif baik dari alam maupun buatan manusia. Yang kedua, siswa mampu mengetahui hak dan kewajibannya dalam menggunakan energi. Seperti yang kita ketahui kemarin bahwa energi didapat dari penyaluran energi listrik atau perubahan energi listrik menjadi cahaya, kemudian energi listrik menjadi gerak. Itu adalah beberapa dari perubahan listrik yang kita pelajari. Energi alternatif. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka bangunan serta kebutuhan listrik juga akan semakin meningkat. Banyak dari kegiatan manusia sehari-hari sangat mengandalkan listrik. Saat ini, energi listrik didapat dari energi fosil yang ada di dalam bumi. Semakin banyak sumber daya alam diambil, maka semakin sedikit pula stok yang ada di alam. Oleh karena itu, sedikit demi sedikit kita harus beralih ke energi alternatif. Seperti yang bisa dilihat, salah satu contohnya adalah di Jakarta. Di Jakarta semakin banyak bangunan-bangunan baru dan akan semakin padatnya penduduk. Dengan semakin meningkatnya penduduk, maka bangunan-bangunan baru akan didirikan. Bangunan baru tersebut akan dialiri oleh listrik dan membutuhkan listrik untuk menyalakan lampu, kipas, menanak nasi, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu tambang minyak dan juga batu bara yang ada di dunia. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Kita bisa beralih menggunakan panas matahari, angin, maupun aliran air dengan menggunakan kincir angin, kincir air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kemudian panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama adalah kincir angin. Sekarang energi angin juga digunakan untuk menghasilkan listrik. Kincir angin raksasa akan menggerakkan turbin penghasil listrik. Teknologi tersebut disebut pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB pertama di Indonesia terdapat di Kabupaten Sideneng, Rapang, Sulawesi Selatan. Namun, kekuatan angin tidak selalu tetap. Angin terkadang berhembus kuat, kadang tidak sama sekali, sehingga jumlah energi yang dihasilkan menjadi tidak sama setiap waktu. Selanjutnya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Aliran air di sungai maupun di waduk juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air. Aliran deras air berguna untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Turbin ini nantinya akan menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau menggunakan panel surya. Energi panas dari matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan rangkaian panel surya. Panel surya dapat diaplikasikan di atap rumah untuk memanfaatkan energi matahari menjadi sumber energi listrik. Sebanyak 64.620 hamparan panel surya tersusun rapi di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Ribuan panel surya tersebut membentang di atas lahan seluas 29 hektar. Yang selanjutnya adalah biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk ataupun buangan. Contohnya adalah tanaman, pohon, ubi,
rumput, kotoran ternak, tinja, limbah pertanian, dan sebagainya. Biomasa yang dijadikan sumber energi umumnya adalah limbah setelah diambil produk primernya dan nilai ekonomisnya rendah. Kelebihan sumber energi biomasa adalah terbarukan sehingga dapat menyediakan sumber energi secara. Yang pertama adalah jenis biomasa yaitu biogas. Biogas merupakan biomasa berupa gas metana. Gas ini muncul akibat terjadinya fermentasi anaerobik atau tanpa udara dari bakteri metan atau bakteri anaerobik. Sampah-sampah yang memiliki bahan organis akan diurai oleh bakteri sehingga memunculkan gas metana. Gas metana sangat peka terhadap api, seperti halnya gas alam dari dalam bumi. Oleh sebab itu, gas metana dapat dipakai sebagai sumber energi panas dengan membakarnya, dengan cara disalurkan ke kompor-kompor gas yang akan digunakan untuk memasak. Selanjutnya adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar terbarui yang dapat dipakai untuk bahan bakar mesin diesel. Bahan bakunya dari minyak tumbuh-tumbuhan seperti sawit, kelapa, jarak pagar, atau kapuk. Bisa pula biodiesel diproduksi menggunakan bahan dari lemak binatang dan lemak lainnya. Biodiesel umumnya dicampurkan bersama minyak. Selanjutnya adalah skema proses produksi etanol. Secara umum, etanol merupakan bahan bakar alkohol yang terbuat dari gula. Gula ini diambil dari tanaman seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, biji sargop, tebu, dan lain sebagainya. Cara yang paling sering digunakan untuk membuat etanol yaitu dari memakai ragi dalam melakukan fermentasi gula melalui zat tepung pada jagung. Selain jagung, tanaman lain yang dapat dipakai sebagai bahan baku etanol adalah gandum, padi, bunga matahari, kentang, tebu, dan juga gula. Energi alternatif. Energi alternatif juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihannya energi alternatif, sumber energinya tidak akan terjadi kelangkaan karena termasuk energi terbarukan. Pasokannya melimpah, bersifat ramah lingkungan atau mengurangi polusi, mampu menghentikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama yang dapat merusak lingkungan, menjadi sumber energi gratis. Mengapa gratis? Karena kita bisa memperbaruinya. Misal, kita menggunakan jagung sebagai energi alternatif yang akan diubah menjadi biodiesel. Dengan menanam kembali, kita bisa mendapatkan jagung lagi. Begitu juga dengan menggunakan singkong. Dengan menanam kembali, kita akan cepat mendapatkan singkong lagi. Kekurangannya yang pertama adalah biaya awal instalasi yang cukup tinggi. Dan untuk saat ini masih kurang efisien. Energi alternatif kurang bisa diandalkan karena bergantung pada alam. Seperti tadi yang Budina jelaskan, aliran angin. Jika hari ini anginnya kuat, bisa jadi besok anginnya lemah. Itu akan mempengaruhi banyak sedikitnya energi yang diterima. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Kewajiban dan hak bisa dibaca dan dipahami. Kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Salah satu cara menjaga kelestarian dari energi alternatif yaitu dengan menggunakannya dengan bijak dan tidak boros. Tentunya menjaga kebersihan juga termasuk tindakan yang baik untuk menjaga kelestarian energi alternatif.
Salah satu contohnya adalah air. Air jumlahnya sangat melimpah di bumi ini, tetapi kita juga harus menjaga kebersihannya. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah. Jika kita membuang sampah di sungai, maka aliran sungai akan terhambat dan juga akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti diare dan juga yang lainnya. Dan jika sungai meluap pada saat hujan deras, maka akan mengakibatkan banjir. Nah, bagaimana kita bisa membuat aliran sungai menjadi lancar lagi? Kita harus membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, melakukan gotong royong rutin dan membersihkan sungai-sungai yang sudah kotor atau tersumbat oleh sampah. Kemudian kita juga bisa melakukan pengelolaan sampah. Yang pertama adalah reuse atau menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Misal ada botol minuman atau botol bekas kaleng cat bisa digunakan sebagai media tanam baru. Kemudian ada reduce atau mengganti dengan sesuatu yang bisa tahan lama. Misalkan mengganti botol plastik dengan botol yang bisa dicuci lagi dan dipakai lagi. Kemudian recycle atau sampah organik diubah menjadi pupuk kompos yang bisa digunakan untuk menanam. Sampah organik itu misalkan daun-daun kering, sisa-sisa dari sayur yang dimasak, atau yang lainnya. Kemudian replace, kita bisa mengganti penggunaan tisu dengan menggunakan sapu tangan. Itu adalah beberapa contoh dari pengelolaan sampah. Nah, itu tadi adalah energi-energi alternatif yang bisa kita buat atau kita dapatkan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.